Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Uzatul Nikmah, NIM S1 R018-072. Di sini saya dari program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mata pelajaran kimia tentang materi koloid. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita perlu tahu dulu ya apa kompetensi dasar dan tujuan kita mempelajari materi koloid itu sendiri. Nah, kompetensi dasar materi koloid ini pada kompetensi dasar pengetahuannya yaitu 3.14 mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, itu merupakan kompetensi dasar pengetahuannya. Untuk kompetensi dasar keterampilannya pada 4.14 yaitu membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid. Nah, setelah kita mengetahui kompetensi dasarnya, kita perlu mengetahui juga apa tujuan kita untuk mempelajari koloid itu sendiri. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui apa itu koloid, dan yang kedua untuk mengetahui peranan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuan yang tadi, kita lanjut ke materi pertama yaitu apa itu koloid atau pengertian koloid. Pengertian koloid. Nah, koloid itu sendiri pertama kali dikenalkan oleh Thomas Graham. Pengertian dari koloid itu sendiri atau dispersi koloid adalah bentuk materi yang memiliki sifat antara larutan dan campuran atau dispensi atau suspensi. Pengertian koloid itu pertama kali ditemukan oleh Thomas Graham, yang pengertiannya adalah bentuk materi yang memiliki sifat larutan dan campuran atau suspensi. Nah, contohnya atau dalam kehidupan sehari-hari mungkin banyak dari teman-teman, saudara atau adik-adik yang sering melakukan kegiatan ketika gula ditambahkan dengan air, dia akan tetap berwarna bening. Ini gula ketika ditambahkan dengan air warnanya akan tetap bening. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena dalam zat terlarut itu dia membentuk ion atau molekul kecil. Nah, hal ini terjadi karena gaya gravitasi lebih kecil dibandingkan dengan energi kinetiknya. Nah, larutan ini dia akan membentuk larutan homogen yang tidak akan mengendap berapa lama pun. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang kedua yaitu sifat-sifat koloid. Yang kedua, sifat-sifat koloid. Sifat koloid itu ada 5. Yang pertama,
ada efek Tyndall. Efek Tyndall itu merupakan gejala pemantulan cahaya, gejala pemantulan atau pembaruan cahaya oleh dispersi koloid itu sendiri. Nah, efek Tyndall ini pertama kali dikenalkan oleh Michel Faraday dan dilanjutkan oleh John Tyndall pada tahun 1820 sampai dan 1893. Efek Tyndall ini digunakan untuk membedakan larutan sejati dari koloid. Nah, efek Tyndall ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada sorotan mobil, lampu sorotan mobil itu pada asap berkabut. Nah, sifat koloid yang kita lihat dari gula yang dilarutkan dalam air itu yaitu ada sifat koloid larutan homogen dan campuran heterogen. Nah, hal ini terjadi karena zat terlarut di dalam karena partikel koloid itu berukuran kecil, sehingga tumbukan yang terjadi di dalam larutan masih bisa menahan gaya gravitasi yang menariknya keluar dari larutan, dan mengendap. Tetapi hal itu bisa kita lihat dari terdeteksinya, bisa kita lihat dari penghamburan cahayanya. Nah, penghamburan cahaya itu menunjukkan bahwa dispersi koloid itu di dalam larutan memiliki partikel-partikel yang berukuran cukup besar. Nah, kita lanjut bagaimana dengan pelarutan yang mengendap. Kalau pelarutannya mengendap, ketika partikel ukurannya lebih besar dalam gula plus air ini, ketika partikelnya berukuran lebih besar, dia akan mengendap sewaktu-waktu. Karena gaya gravitasi lebih berpengaruh daripada energi kinetik. Nah, hal inilah yang menyebabkan dia mengendap dan akan membentuk larutan atau campuran heterogen. Dia tidak akan membentuk lagi larutan homogen, tetapi dia membentuk campuran heterogen. Nah, kita lanjut ke koloid itu sendiri memiliki sifat antara larutan dan larutan homogen
dan campuran heterogen. Nah, sifat larutan homogen dan campuran heterogen. Nah, partikel koloid ini yang memiliki partikel cukup kecil sehingga tumbukan acak yang terjadi dalam larutan itu dia mengendap. Nah, contohnya juga bisa pada misalnya ini. Ini larutan koloid. Ini larutan sejati. Dan ini ada lampu senter. Nah, ketika diberikan cahaya, maka pada larutan sejati ini bekas cahayanya tidak terlihat, tetapi dia akan terlihat pada larutan koloid. Sifat yang kedua yaitu gerak berawan. Nah, gerak berawan ini sendiri adalah gerak lurus partikel-partikel koloid yang arahnya tidak menentu. Nah, hal ini disebabkan oleh tumbukan dari molekul-molekul medium pendispersi dengan partikel-partikel koloid. Nah, gerak dari berawan itu bisa bekerja secara terus-menerus atau bekerja secara langsung yang dihasilkan oleh tumbukan antara partikel dengan partikel dan antara partikel dengan molekul medium pendispersinya. Oleh karena itu, efek dari gaya gravitasi ini sangat berpengaruh pada fase dispersinya. Nah, hal inilah yang menyebabkan gaya gravitasi bumi itu tidak lagi. Oleh karena itu, gaya gravitasi tidak lagi dapat mengatasi masalah gaya yang ditimbulkan oleh tumbukan partikel yang menyebabkan gaya berawan. Nah, gerak dari arah yang tidak menentu ini pertama kali ditemukan oleh Robert Barawan pada tahun 1773 sampai dengan 1893. Nah, dari pengaruh gravitasi itu yang menyebabkan tidak terjadinya gaya berawan itu yang menyebabkan partikel tidak akan mengendap. Sifat yang ketiga ada absorpsi. Nah, absorpsi itu sendiri merupakan peristiwa di mana suatu zat menempel pada zat lain. Misalnya seperti pada ion H+ dan ion OH- dari medium pendispersi. Nah, untuk berlangsungnya sifat absorpsi ini, maka minimum ada dua zat. Yang pertama ada zat tertarik yang disebut dengan adsorbat. Adsorbat ini tertarik, dan ada zat yang kedua itu ada zat adsorban. Adsorban atau zat yang menarik.
untuk berlangsungnya adsorpsi ini adalah minimum dia memiliki 2 zat adsorban atau tertarik dan 2 zat dan satu lagi adsorban atau menarik. Nah, dalam penyerapan ionnya, apabila terjadi penyerapan ion atau muatan ion itu berarti partikel koloid itu bermuatan listrik. Nah, misalnya pada contohnya muatan listriknya itu tergantung bagaimana ion-ion itu mengelilingi atau muatan ion-ion mengelilingi partikel koloidnya. Misalnya pada FeOH3, misalnya pada FeOH3. Nah, partikel koloid FeOH3 ini dia akan menyerap ion dalam air, dia menyerap ion H+, berarti dia akan bermuatan positif. Sifat yang keempat yaitu ada elektroforesis. Elektroforesis ini merupakan mengalirnya partikel koloid ke dalam suatu elektroda. Nah, mengalirnya partikel koloid ke dalam suatu elektroda ini menunjukkan bahwa partikel koloid itu bermuatan listrik. Nah, contohnya bisa elektroforesis ini digunakan untuk memisahkan protein dari larutan. Untuk memisahkan protein dari larutan. Dalam memisahkan protein ini bisa kita lihat dari pemisahannya itu tergantung dari pH-nya. Selanjutnya yaitu yang kelima ada koagulasi. Koagulasi ini merupakan penggumpalan yang bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama penambahan zat elektrolit. Yang kedua koagulasi mekanik. Nah, penambahan zat elektrolit ini bisa kita lihat. Nah, untuk penambahan zat elektrolit ini, misalnya pada koloid FeOH3 ketika dicampurkan dengan koloid AS2S3. Nah, contoh yang kedua yaitu pada partikel karet lateks yang digumpalkan dengan menambahkan asam cuka. Partikel karet lateks yang digumpalkan dengan menambahkan asam cuka. Nah, yang kedua yaitu koagulasi mekanik. Nah, koagulasi mekanik ini bisa digunakan atau bisa dilakukan dengan cara pemanasan, pendinginan, dan pengadukan. Misalnya pada saat merebus telur. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari banyak ibu rumah tangga yang merebus telur. Awalnya telur itu kan mengental. Nah, ketika dipanaskan di atas kompor, dia akan menggumpal atau membentuk padatan. Inilah
Inilah yang akan terjadi pada koagulasi mekanik. Yang kedua contohnya yaitu pada pembuatan agar-agar. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan sifat-sifatnya ada kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama pada industri kosmetik. Nah, pada industri kosmetik ini misalnya mungkin banyak dari teman-teman yang menggunakan kosmetik, foundation atau deodoran. Nah, itu terbentuk dalam atau bentuknya dalam emulsi. Yang kedua yaitu pada industri tekstil. Nah, industri tekstil ini pada zat pewarnaannya ya kan, kalau menggunakan zat warna yang biasa digunakan dalam industri ini, zatnya itu tidak menyerap terlalu tinggi, makanya dia menggunakan partikel atau penambahan partikel koloid yang menyerap zat warna tinggi. Terus yang ketiga ada industri sabun dan deterjen. Nah, industri sabun dan deterjen. Industri sabun dan deterjen ini dalam bentuk emulgator yang bisa untuk memisahkan antara kotoran atau minyak dan air. Yang keempat ada industri lingkungan. Ada industri lingkungan. Nah, di industri lingkungan ini digunakan untuk menyerap polusi udara pada pabrik. Alat yang digunakan itu namanya kotrel. Nah, alat itu berfungsi untuk menyerap polusi udara pada tabung asap gas pabrik. Nah, kesimpulan pada materi koloid ini, yang pertama, koloid itu sendiri adalah memiliki sifat campuran homogen dan memiliki larutan homogen dan campuran heterogen. Nah, banyak koloid dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada industri kosmetik itu kan ada kosmetik, foundation, dan deodoran. Nah, kalau pada industri sabun dan deterjen itu juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.